Ya, selamat datang kembali di Football Talk. Hari ini gue pengen bahas UCL. Tapi sebenarnya dari banyak sekian match yang aku lihat ya, cuman dua doang yang beneran menarik, yaitu Liverpool sama Barca dan Bayern Munich, oke? Dan Ajax juga. Tapi sebelum kita analisis matchnya itu, aku pengen bahas skor aja lah. Soalnya ya mata gue cuma dua, nggak mungkin gue nonton semua match kan, ini gila. Ya, pundit aja nggak sampai kayak gitu. Apalagi gue yang cuman orang biasa. Ya, kita coba langsung bahas yang Inter versus Pleasant. Victoria Pleasant, ya 4-0. Ya nggak heran sih, nggak usah bahas deh. Klub Brugge 0-4 dibantai oleh Porto. Ya, ini adalah klub Brugge, kekalahan pertama mereka, tapi mereka tetap di rank 1 ya, by the way. Dan di grup ini ada Atletico Madrid, dan Atletico Madrid itu masuk rank 3, jadi mereka fix masuk European League, dan ya memang layak sih. Dan juga Barcelona kalah 3-0 sama Bayern Munich dan sangat layak masuk UEL ya, karena ya Xavi melakukan terlalu banyak kesalahan dalam line up, dan inilah terjadi sebenarnya ya, sangat layak masuk Europa League. Napoli versus Rangers 3-0, nggak usah dibahas. Frankfurt versus Marseille 2-1. Yap. Hotspur Spurs versus Sporting CP. Ya, grup ini sebenarnya adalah grup kaleng-kaleng ya, by the way. Jadi tapi secara poin itu mereka seru banget, dan poin mereka tipis-tipis. Ada 7, 6 dan lain-lain gitulah. Jadi sangat sangat bisa apa ya, jadi unpredictable lah siapa yang bakalan jadi rank 1, rank 2. Jadi ya, grupnya Spurs ini, grup D itu lumayan apa namanya, lumayan seru lah sebenarnya di atas kertas, tapi ya aslinya nih semua tim itu parah ya, asli. Bentar ya, live score tiba-tiba lemot pula komputer gua. Oke, kita bahas dulu soal Ajax versus Liverpool. Ajax ini nggak bisa loh nih. Ajax ini main 4-3-3, 4-3-3, dengan midfielder Alvarez, Berka sama Klaassen. Sama depannya itu ada Brobbey, Dusan Tadic sama Steven Bergwijn. Oke. Daley Blind sebagai left back dan Timber center back dan lain-lain. Sedangkan Liverpool itu mereka memainkan dengan apa namanya, sejenis 4-3-3 lah, 4-2-3, lebih ke 4-2-3-1 sih sebenarnya. Di mana DM-nya itu ya yaitu Jordan Henderson sama Fabinho, Harvey Elliott dan Darwin Núñez jadi winger, Roberto Firmino jadi attacking midfielder, sama Salah jadi striker. Dan Salah ini hari ini Salah nggak main jadi winger ya, by the way. Jadi ya dia jadi striker, Núñez jadi winger. Dan konklusinya selama first half-nya itu sebenarnya mereka imbang banget. Oke. Ajax ini meskipun lagi terseok-seok karena ditinggali oleh Erik ten Hag dan 4 pemain inti kok nggak salah. Jadi sebenarnya mereka lagi dalam tahap reconstruction lah, lagi dalam tahap reconstruction, karena ya line up mereka lagi kacau gitu, masih rotasi banyak karena pemain inti mereka semua pergi, dan pelatihnya juga adalah Alfred Schreuder, jadi ya masih lagi keteteran lah. Sedangkan mereka ketemu Liverpool yang lumayan keteteran juga. Dan sebenarnya Liverpool itu kemarin ya not bad lah, atau memang Ajax-nya juga lumayan bagus sih. Sebenarnya lebih imbang sih first half-nya, dan nggak terlalu banyak peluang juga. Dan tiba-tiba ada peluang dari Salah, tiba-tiba chip dari kiper, dan ya setelah itu Ajax itu mulai guncang. Masuklah second half itu beneran awal-awalnya langsung dihajar sama Liverpool. Dan sepertinya mental mereka pada saat menit itu, pas gol kedua, gol ketiga tuh kayaknya mereka udah seperti balik ke performa biasa lah. Tapi ini belum bisa kita jadikan parameter juga, karena ini lawannya Ajax, mereka lagi keteteran juga. Dan plus poinnya Liverpool itu sekarang punya 2 wingbacknya kembali lagi, yaitu Robertson sama Alexander-Arnold. Jadi ya sebenarnya kemarin mereka mainnya not bad lah. Núñez itu mencetak gol dari header. Kemarin tuh Núñez itu ada bola di depan tiang, itu bolanya aja nggak sanggup masuk. Bingung gue asli. Núñez aduh, 80 juta ini bakalan jadi calon vlog atau nggak ngerti lah. Dia kayak cuma bisa jago cetak gol pakai header doang, nggak bisa pakai kakinya. Nggak ngerti gue sama pemain ini. Habis itu gol dari Harvey Elliott yang lumayan keren, assist dari Salah lumayan keren juga.
ya gitu-gitu sih sampai udah 3-0 sebenarnya udah gak terlalu seru amat. Sebenarnya gue lagi sambil nonton Liverpool sama Ajax pun sambil buat review ini. Sama juga gue lagi nonton Barca Bayern, cuman gue udah gak rasa ada apa-apa lagi, kayak gitu-gitu aja sih. Makanya gue langsung buat video ini. By the way, gue nonton replaynya ya, makanya jangan heran kenapa gue langsung berani buat review seperti ini. Ya itu aja Liverpool sama Ajax. Sekarang kita akan ke Barca versus Bayern. Gila nih komputer gue, loadingnya lama kali. Astaga, ntar ya. Bayern, udah pakai HP aja, sialan. Oke. Jadi Barca itu mereka bermain dengan 4-3-3. Ada Balde jadi left back. Wah, lihat Balde jadi left back aja lawan Bayern ini, gila nih Xavi asli. Busquets jadi starter, dah makin gila lagi. Wah, masih bingung kenapa Pedri main jadi wing kiri ya. Nggak ngerti gue sama dia. Dia kenapa suka banget taruh Busquets ya. Kurasa kakinya patah pun Busquets tetap main asli. Kessie akhirnya dapat jadi starter. Bellerin jadi starter juga, cuman ya gitulah. Alonso, Konde, Dembele, Lewandowski. Oke. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di lapangan itu Barcelona sama Bayern Munich kan. Mereka itu apa ya? Barcelona ini sebenarnya apa ya? Sirkulasi bola mereka lambat banget. Dan mereka tuh bukan hanya lambat. Bayern Munich itu press mereka habis-habisan, beneran ngepres, hajar terus. Dan Barcelona itu apa ya, antar tiap pemain tuh jaraknya beneran jauh banget, agak jauh gitulah. Jadi sangat gampang diisi oleh pemain-pemain Bayern dengan mengisi space yang ditinggalin Barca itu untuk ngepres Barca. Jadi mereka nggak ada pilihan, nggak bisa main, nggak tahu mau passing kemana, susah passing ke siapa. Dan ya makanya bolanya gampang sekali direbut. Dan Bayern Munich adalah tipikal tim yang bukan apa ya, nggak perlu butuh banyak peluang untuk cetak gol sih. Dan mereka mainnya efektivitas sangat tinggi, sangat intens, sirkulasi bola sangat cepat, nggak pakai neko-neko, beneran langsung hajar terus, hajar counter. Dan counternya bukan apa ya, bukan kayak sembarangan gitu seperti bola pragmatis atau gimana gitu. Tapi counternya beneran ada pattern, kayak ibarat lu main tiki taka tapi kenceng, direct banget gitu lah. Jadi ya dihajar. Gol pertama itu adalah blundernya Bellerin sampai apa ya? Bellerin itu kalah speednya sama Mane. Aduh, nggak ngerti lah. Gol kedua dari Choupo-Moting, wah parah itu. Dia Ter Stegen kecolongan sama tendangan yang Choupo-Moting. Gue nggak bisa bayangin separah itu. Dan apa ya, gue harus akui defense yang Barca itu beneran lambat banget, asli lambat. Dan apa ya, 2 gol itu semuanya dari counter loh, asli beneran parah lah pokoknya. Dan paling parah tuh ya dari selalu Xavi itu, gue selalu salahin dia dari line up-nya sih, dari turunin Balde, Bellerin, sekarang Busquets, ayo nggak ngerti lah gua. Dan Kessie ini sebenarnya udah lama nggak main dan tiba-tiba dia jadi starter pada saat lawan Bayern Munich. Kalau gue udah nggak ngerti lagi soal itu. Tapi ya di sisi lain Xavi juga cedera, tapi ya mau gimana juga kan, dia sebenarnya terpaksa main sih. Nah, sebenarnya Bayern Munich kalau kalian lihat line up-nya kan, mereka bermain praktis semuanya starter utama loh. Cuma Choupo-Moting doang yang beneran bench sih. Karena Sané cedera kan, jadi Mane terpaksa main jadi winger kiri. Padahal dia aslinya jadi striker. Jadi ya 4-2-3-1 seperti biasanya. Nah, Barca itu sebenarnya sangat layak kalah by the way. Ya Bayern Munich itu kalau jujur ya, mereka mainnya gila banget asli. Macem kayak robot gitu, kayak kita, kalau kalian tahu lah di masa depan itu dimana kita punya robot dan lu punya sebuah tim robot yang bisa mengetahui posisi kalian di mana saja, jarak berapa meter dan lain-lain. Nah makanya itulah yang menyebabkan mereka tuh mainnya beneran one touch, two touch, pas itu kencang banget, asli kencang banget. Makanya kayak beneran kayak robot lah. Makanya seperti aku bilang tadi, mereka counter attack-nya bukan sembarangan counter kayak Tottenham Hotspur, enggak. Mereka counternya tuh beneran kayak ada patternnya, kayak ting tang boom, kayak pinball itu. Makanya itu gila sih Bayern asli. Ya, tapi ya 3-0 sangat layak. Barcelona ini sepertinya udah gak semangat sih, karena mereka juga udah tahu mereka gak bakalan lolos ke Champions League. Karena ya Pleasant pasti kalah sama Inter, jadi kurasa karena itu makanya Barcelona itu seperti gak semangat mainnya.
pas dapat bola bingung mau passing ke mana, kiri kanan diliatin, pas dia kiri kanan bolanya udah di press sama Bayern pula, langsung direbut sama Bayern lah, tinggal kena counter terus berkali-kali. Dembele juga jelek banget, berapa kali salah passing, end passing salah sampai kena counter kayak 4-5 kali, jadi ya parah sih. Ya itu aja dulu untuk reviewnya. Sebenarnya UCL tuh banyak banget matchnya, cuman matchnya kebanyakan parah sih, karena ya ini masih group stage ya, jadi nggak heran sih. Ya anyway itu aja dulu, thank you so much for watching, please like and subscribe, and yeah, I'll see you guys in the next video, bye.